Ya, asas Gakumdu itu keadilan, kemanfaatan, persamaan, praduga tidak bersalah, dan legalitas. Sementara prinsipnya itu kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak. Karena kami memang membatasi diri dengan pihak luar. Kami tidak membuka diri dengan pihak luar. Kami hanya di dalam Gakumdu itu. Jadi kita kalaupun ada informasi yang harus keluar dari Gakumdu, itu Bawaslu yang menginformasikan. Kami menutup diri dari pihak luar. Kalau di Kota Tidore Kepulauan itu yang pernah terjadi itu ada yang kampanye sebelum waktunya, terus ada keterlibatan kepala desa, kemudian kalau untuk yang umumnya tuh pernah ada juga tentang money politik. Orang-orang yang di dalam video itu yang dicari, ditanyakan di mana tempatnya, itu kita cari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Kauna dalam Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Nah, dan tentunya kali ini saya tidak sendiri. Dan program Jaksa Menyapa kali ini hadir dengan tema Peran Jaksa pada Gakumdu Pelaksana Pemilu tahun 2024. Oke, jadi kali ini ada narasumber kita nih. Nah, narasumber kita yang telah hadir bersama saya, Ibu Sri M. Joyce Ngaji, sarjana hukum yang merupakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Selamat sore, Bu. Sore. Sehat ya, Bu? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau nggak sehat pasti nggak bisa nyampe di sini ya tentunya. Oke, ini kita berbicara terkait dengan peran jaksa pada Gakumdu Pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Mungkin Ibu Sri bisa dijelaskan sedikit Gakumdu itu apa, biar Sobat Kalesang yang ada di rumah bisa tahu kerja jaksa pada Gakumdu itu apa. Bisa dijelaskan sedikit terkait dengan Gakumdu ini sendiri, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Gakumdu itu kita biasanya mengenal Gakumdu, tapi Gakumdu itu penegakan hukum terpadu. Dia berdasarkan Perbawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra Gakumdu. Di situ diatur tentang Gakumdu. Gakumdu itu terdiri dari Bawaslu itu sendiri, kemudian ada kejaksaan, dan ada kepolisian. Berarti ada lintas sektor ya? Iya, ada 3 unsur itu di dalamnya. Kemudian Gakumdu itu terbentuk karena kita ini mau menyamakan persepsi, ya, untuk bagaimana kita bisa menyamakan, memberikan persamaan untuk terutama dalam tindak pidana pemilu ini. Oke. Makanya itu ada. Dan ini bukan pertama kali ya tentunya ya. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan. Gakumdu sudah ada sejak tahun 2014. 14. Iya. Jadi ini berarti sudah beberapa melewati ya tahapan untuk Gakumdu ini sendiri. Bu, asas dan prinsip dari Gakumdu sendiri apa? Iya, asas Gakumdu itu keadilan, kemanfaatan, persamaan, praduga tidak bersalah, dan legalitas. Sementara prinsipnya itu kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak. Oke. Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk sejauh ini. Mungkin kalau masyarakat Maluku Utara mungkin sudah familiar dengan Gakumdu. Namun mungkin bisa dijelaskan sendiri dari 2014 hingga memasuki 2023 dan kita bakal menghadap politik di pemilu di 2024. Dan Gakumdu ini terbentuk. Biasa kasus yang paling banyak ditemukan saat pemilu itu apa saja untuk spesifiknya Kota Tidore Kepulauan? Kalau di Kota Tidore Kepulauan itu yang pernah terjadi itu ada yang kampanye sebelum waktunya, terus ada keterlibatan kepala desa, kemudian kalau untuk yang umumnya tuh pernah ada juga tentang money politik. Money politik. Iya.
Kalau tahapannya seperti apa? Bisa jelaskan sedikit? Jadi tahapannya itu kalau untuk di Gakumdu ya, dia berbeda dengan kita kan memakai Perbawaslu ya. Ya, jadi di Gakumdu itu kalau ada laporan itu ditindaki selama dalam 7 hari ditindaki. Apabila ada temuan itu ditindaki dalam waktu 7 hari itu. 7 hari. Kalau apabila temuan itu terbukti, itu bisa naik ke penyidikan. Ya, tahapan untuk ke penyidikan itu 14 hari. 14 hari. 14 hari penyidikan, kemudian naik ke pra penuntutan. Pra penuntutan itu penelitiannya itu 3 hari. 3 hari. Apabila penyidikan itu belum lengkap, berkas perkaranya belum lengkap, kami kembalikan kepada penyidik dilengkapi dalam waktu 3 hari. 3 hari ini? Iya. 3 hari kan range waktu yang begitu singkat. Iya. Untuk kerja-kerja dari sendiri seperti apa nih? Ya, untuk diketahui memang untuk undang-undang pemilu ini dia tidak sama seperti waktunya tidak seperti yang diatur dalam KUHP karena range waktunya tuh singkat. Iya. Ya, singkat. Jadi dia itu prosesnya itu penyidikannya 14 hari. Kita meneliti berkas 3 hari. Apabila terjadi kekurangan berkas dan harus dilengkapi, dalam 3 hari penyidik harus melengkapi. Dalam 3 hari itu kita sudah menyatakan sikap. Kalau berkas dia sudah di P21, segera dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kemudian naik ke proses persidangan. Dan berkasnya harus segera dilimpahkan. Dalam persidangan itu 7 hari sudah harus selesai. Oke, Ibu, kalau range waktu 3 hari harus semuanya harus lengkap, sistem kerjanya seperti apa nih agar memang di dalam jangka waktu 3 hari ini semuanya sudah lengkap? Itu ada teknik khusus yang harus dikerjakan agar biar lebih cepat. Kalau range waktu 3 hari dengan pengumpulan data, melakukan investigasi kan membutuhkan waktu sangat lama. Bagaimana dengan waktu 3 hari? Ya, jadi Gakumdu ini kan kita ada tiga unsur di situ, ada Bawaslu, ada polisi, dan ada jaksa. Tidak mudah untuk menyatukan bersamaan. Pasti kita berbeda-beda. Nah, makanya itu jadi ini kan ada dalam 7 hari itu yang setiap adanya temuan itu kita sudah mengklarifikasi dulu, itu kita turun lapangan, itu kita sudah memproses, kita turun lapangan, kita sudah klarifikasi ke masing-masing. Kalau memang dia terindikasi dan sudah tercatat, sudah terregister, berarti ini kita harus jalan. Dalam proses kita jalan ini kan 7 hari. Di dalam 7 hari itu, pada saat kita proses pembahasan, itu kita semuanya itu sudah kita atur, ini harusnya ini unsurnya seperti ini, apa yang harus kita selesaikan. Itu bukan lagi tadinya kalau penyidikan terus polisi mau berpikir sendiri, tidak. Kita berpikirnya sama-sama. Kita menyelesaikannya sama-sama. Menyatukan persepsi. Iya. Nah, biasa kalau kita kerja tim itu menyatukan persepsi itu sangat sulit atau seperti apa nih? Ya, karena sangat sulit karena kan berbagai macam orang, berbagai macam pemikiran. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini kami tidak menemukan kendala-kendala yang harus tadinya mau ego masing-masing terus kita mau tidak saya mempertahankan punya saya tidak. Kita tetap dengan perbedaan itu bagaimana caranya kita harus mendapatkan persamaan agar perkara yang kita pegang ini dia mau naik atau tidak. Iya. Berarti jaksa memang memfilter dengan sangat teliti gitu ya. Iya. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini mungkin ada tidak? Mungkin ini pertanyaan sedikit ini. Mungkin ada tidak jaminan bahwa jaksa tidak melirik salah satu bakal calon, atau kalau di pemilu kan pasti setiap orang punya pemilihan masing-masing gitu. Iya. Itu ada tidak peluang itu untuk jaksa melirik seperti itu? Kalau untuk itu tidak bisa karena jaksa juga harus netral. Jaksa memilih, jaksa punya hak pilih. Kalau kayak TNI Polri kan mereka tidak memilih, tapi mereka kan netral. Kami memilih, tapi kami netral. Kami tidak boleh memihak salah satu pihak. Jadi bagaimana menerapkan itu? Kan kalau di dalam ini kan banyak orang nih. Jangan sampai ketika ada yang melirik satu kasus, kemudian wah ini kayaknya ini pilihan saya nih, kayaknya kasusnya ada potensi kayak gitu tidak nih? Sejauh ini tidak ada, karena kami memang membatasi diri dengan pihak luar. Kami tidak membuka diri dengan pihak luar. Kami hanya di dalam Gakumdu itu. Jadi kita kalaupun ada informasi yang harus keluar dari Gakumdu, itu Bawaslu yang menginformasikan. Kami menutup diri dari pihak luar.
Jadi, Kami apalagi kalau misalnya ada perkara, berarti kami tidak melayani yang dari luar. Oke, jadi untuk Iya. pemilu harap bahwa ternyata jaksa itu tidak bisa disogok gitu ya, bahasanya, bahasa kerennya gitu ya, bahasa keren. Oke, jadi memang kerjanya memang harus cepat ya, satsit. Iya. Anak sekarang bilang satsit baru cepat Iya, selesai. harus cepat selesai. Makanya itu dari tahapan awal kita sudah berpikir jauh ke depan. Ini perkaranya harus, kalau memang dia harus naik sampai persidangan, bagaimana pembuktiannya, saksi semua kita harus persiapkan. Kita harus sudah fix betul kalau memang ini harus selesai dengan cepat. Kalau untuk tim Gakumdu di Tidore sendiri tuh personalnya berapa banyak? Kalau untuk kejaksaan kami ada 6 orang. 6 orang Iya. dari kejaksaan. Iya. Itu lokasinya di mana? Sentranya. Sentranya di Bawaslu. Sentranya di Bawaslu. Iya. Oke, jadi sentranya di Bawaslu. Iya. Jadi dari tim turut ke Bawaslu tiket. Oke, berarti kalau di Gakumdu berarti tim yang tergabung dalam Gakumdu dia harus stay di Iya, ada piketnya. piket. Iya, ada Oke, piketnya. ada piket. Iya. Untuk kalau dari ini kan dari 2014 berarti sudah berapa tahun ke belakang ya? Iya. Kasus yang paling banyak ditemukan di Kota Tidore itu apa saja? Berapa kasus dan hingga penyelesaian tuh berapa kasus yang bisa diselesaikan di Gakumdu ini sendiri? Kalau yang di Tidore itu, yang waktu pilkada kemarin, memang ada beberapa yang naik. Ada beberapa yang naik, kami klarifikasi. Setelah kami klarifikasi, tidak bisa kami naikkan karena bukti-buktinya yang tidak cukup. Tidak cukup. Iya, tapi ada satu yang bisa kita Bentar, naikkan. Ibu saya potong karena dengan bukti yang tidak cukup. Apakah dengan range waktu yang singkat ini yang membuat waktunya tidak cukup atau seperti apa? Oh tidak, bukan. Kan memang kan dalam 7 hari itu ada klarifikasi, ada pembahasan. Jadi memang kalau misalnya kejadiannya Tidore ini kan kepulauan, ya. Dia tidak melulu harus di dalam Tidorenya. Ya, kadang kita ke Oba. Nah itu jadi ada timnya. Iya, langsung kita yang jemput bola, cari orang. Kalau kita kan dilakukan untuk klarifikasi pemanggilan. Ya. Kalau mereka tidak datang langsung turun, tidak menunggu 1-2 hari, besoknya langsung turun dan langsung meriksa di tempat, cari orangnya sampai ketemu. Kalau misalnya berupa video, orang-orang yang di dalam video itu yang dicari. Ditanyakan di mana tempatnya itu, kita cari semuanya. Dan kita ada memang yang beberapa tapi tidak bisa terbukti, unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Jadi selain verifikasi lewat video, dilakukan jemput bola secara langsung. Oke. Berarti untuk sejauh ini kasus yang dapat diselesaikan hingga masuk ke pengadilan itu berapa kasus? Untuk kemarin ada yang untuk pilkada ada 1 kasus. Kasus apa saja tuh, Bu? Itu kemarin dia kampanye yang terselubung. Kampanye terselubung. Iya. Jadi kalau dilihat nih, dia menghalang-halangi petugas Panwascam. Oke. Jadi menghalang-halangi petugas. Iya, menghalangi petugas Panwascam. Iya. Petugas ya. Kalau untuk di tahun 2024 nih, kan biasa kalau Gakumdu berarti udah ada filter gitu kan. Di tahun ini kira-kira banyak yang nanti jadi kerja dari jaksa sendiri yang jadi titik fokusnya di mana kali ini. Karena mungkin ini belum berjalan tapi udah ada skema gitu. Iya. Jadi kita kan ini kan Gakumdu ya, jadi tidak hanya jaksa sendiri di situ. Itu ada Bawaslu, ada polisi. Jadi kami itu untuk mengantisipasi ke depannya itu sudah ada sosialisasi yang dilaksanakan. Kita sudah pernah mensosialisasikan kepada kepala-kepala desa. Kepala-kepala desa sudah beberapa kali kita lakukan itu. Biar tidak ada lagi keterlibatan kepala desa ke depannya untuk meminimalisirnya, bila perlu tidak ada. Terus kalau yang ke ASN dari Bawaslu sudah melakukan sosialisasinya juga. Oke. Memang kalau pelanggaran ini kebanyakan pasti sasarannya kepala desa atau ASN. Iya. Jadi ini yang diantisipasi. Jadi titik fokusnya sekarang ya. Memang ternyata ASN juga susah. Oke, untuk kalau kasus-kasus, kalau kita tahu bahwa ternyata kasus paling banyak ditemukan tuh ya ASN atau kepala desa itu orang-orang yang memang kita tahu bahwa mereka orang terpelajar. Mungkin sosialisasinya juga tidak terlalu sulit lah, karena mereka paham. Namun kalau kelalaian ini masih terjadi, biasanya dari kejaksaan mediasinya seperti apa? Kalau kita temukan kasus di lapangan, kita melakukan apakah langsung
bukti-bukti itu dikumpulkan untuk dijadikan perkara atau dilakukan sosialisasi? Karena sudah dilakukan sosialisasi, jadi seharusnya mereka sudah punya pandangan ke depan. Oh, kalau saya berbuat seperti ini, ada sanksi hukumnya ada. Jadi kalau misalnya ada laporan yang masuk dari Panwascam maupun dari mana yang ada laporan pengaduan masuk ke Bawaslu, terus kami klarifikasi. Kalau memang terindikasi ada tindak pidana yang terjadi di situ, maka mau tidak mau tetap diproses. Oke, jadi memang sejauh ini yang paling sering memang di ASN nggak money politik, ya politik praktis gitu ya. Jadi ini memang jadi tugas berat jaksa untuk terus melakukan sosialisasi tentunya. Karena memang belum tentu bahwa ASN orang terpelajar bahwa mereka tuh bakal taat aturan itu. Kita yang ngomong, bukan ibu. Kalau ibu ngomong bahaya dong kalau ASN tidak aturan. Oke. Bu, apa yang menjadi harapan dari Gakumdu di pemilu 2024 oleh kejaksaan sendiri? Harapan kami di Gakumdu pemilu ini kan pesta demokrasi. Iya, kita akan 2 kali ya di bulan Februari sama bulan November ya. Iya, kita harapan kami tidak ada, kita sebagai warga negara gunakan hak pilih kita sebagaimana mestinya. Kita menggunakan hak pilih kita dengan tidak menjadi golput. Iya, iya kita suara kita menentukan nasib bangsa ke depan. Ke depan untuk 5 tahun ke depan. Oh gitu ya. Oke nih Bu. Kalau kita berbicara politik sekarang kan tahapannya sudah berjalan ya. Apakah sosialisasi juga sekarang sudah dilakukan oleh jaksa? Iya, sosialisasi sudah kami lakukan. Jaksa sama polisi sama Bawaslu. Iya, Gakumdu ya. Gakumdu ya, bersamaan ya. Oke, untuk sosialisasi sendiri apakah nanti ditargetkan untuk semua desa yang ada di Tidore Kepulauan atau seperti ada beberapa titik saja yang jadi penentu? Iya, sudah dilakukan untuk di Tidore-nya sama di Kepulauan Oba. Sudah. Sekarang udah berjalan. Sudah kami sosialisasikan. Itu berapa titik yang nanti jadi sasaran? Titik sasaran untuk lakukan sosialisasi. Kemarin kita sosialisasinya kita kumpulkan mereka semua di Oba di Kota Sofifi. Kota Sofifi. Iya. Oke. Berapa hari itu pelatihannya tuh? Sosialisasinya satu hari ya. Kalau dalam sosialisasi biasa apa yang disampaikan untuk ASN maupun kepala desa ini? Mereka kemarin tidak terlibat dalam politik. Yang untuk ASN tidak, kemarin yang kita sosialisasi baru kepala desa yang dari Gakumdu. Di situ ditegaskan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh kepala desa. Ya, jadi karena kalau dilakukan akan ada tindak, dan kalau terbukti ada tindak pidana maka akan diproses secara hukum. Kalau untuk Kota Tidore sendiri, titik yang paling rawan di mana kalau untuk pesta demokrat itu sendiri? Kalau biasa banyak kasus yang ditemukan atau titik-titik rawan di Kota Tidore untuk pelanggaran kasus seperti itu di mana tuh yang paling banyak? Sejauh ini kalau mau dibilang titik rawan sih belum ditemukan ya. Masih Gakumdu ini sudah mulai tahapannya, tapi alhamdulillah sejauh ini masih tenang-tenang. Iya. Jadi jangan buat masalah. Masih tenang-tenang aja nih. Ini kita belum sampai di 2024. Bakal ibu-ibu ini akan kerja lebih berat lagi gitu. Apalagi kasus-kasus yang sama berulang kali ya. Oke. Mungkin terakhir Ibu memberikan sedikit kepada masyarakat Maluku Utara pesan-pesannya seperti apa untuk kerja-kerja Gakumdu itu sendiri. Ya, untuk Gakumdu ini kami dalam sentra Gakumdu kami membuka untuk kepada semua orang yang melakukan apabila menemukan ada tindak pidana ataupun pelanggaran silahkan melaporkan ke sentra Gakumdu. Kami tetap akan memprosesnya, maka nanti akan diklarifikasi. Apa kalau memang terjadi tindak pidana di situ, maka akan tetap nanti sampai ke proses persidangan. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat untuk bisa melaporkan. Di kejaksaan pun ada tersedia posko pemilu. Iya, kami pun melayani laporan-laporan yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau tadi dikatakan bahwa Gakumdu itu sentranya ada di Bawaslu. Iya. Itu kan Tidore ini letaknya kepulauan. Apakah setiap
Bawaslu yang ada di kepulauan itu ada Gakumdunya atau hanya di satu set? Bawaslu, Gakumdunya ada di Bawaslu. Nanti kalau yang di kecamatan-kecamatan itu ada Panwascam. Oh, pada Panwascam. Iya. Itu juga tergabung Mereka berada di bawah Bawaslu. Oke. Jadi mereka yang di bawah pengendaliannya ada Bawaslu. Oke, jadi memang sudah terkoordinir ya. Iya. Semua bisa ini jadi satu. Jadi tenang saja bagi yang ada di kecamatan terluar dari Kota Tidore, dari kotanya sendiri, ternyata bisa melaporkan langsung ke Panwascam ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri. Untuk Sobat Kalesang bisa menyaksikan dialog interaktif Jaksa Menyapa di platform media sosial Kalesang ID, ada YouTube Kalesang TV, ada IG Kalesang Official, dan ada Facebook Kalesang Info, dan juga ada TikTok Kalesang Official dulunya ya. Oke, mungkin itu saja. Saya Yunita Kanar mewakili kru Kalesang ID mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.